wabarakatuh. Rekan dakta rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan insya Allah nikmat ihsan, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali dan menyimak acara Mutiara Hikmah. Perkenalkan, saya Zahida Munifa Ikhwan dari pimpinan daerah Aisyah Kota Bekasi, yang insya Allah akan membersamai rekan-rekan semua selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan tema meneladani sifat kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul ini saya ambil karena saya merasa saat ini kita telah berada di zaman yang sudah sangat jauh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Saat ini kita hidup di abad ke-21. Sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya hidup sekitar abad 6 Masehi. Itu artinya kurang lebih sudah 1400 tahun lamanya kita berjarak dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Jarak yang jauh inilah yang menyebabkan juga kita mulai jauh dari ajaran dan tuntunan Rasulullah. Maka di sini saya ingin mencoba mengajak rekan-rekan sekalian untuk kembali mengingat ajaran-ajaran beliau. Sebelum lebih jauh kita mereview atau belajar tentang apa saja yang beliau sampaikan, mungkin kita akan kembali mengingat bagaimana sifat, kepribadian, dan akhlak Rasulullah. Beliaulah manusia paling baik di muka bumi ini. Itu bukan perkataan semata, namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengatakan ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 21, Allah berfirman, Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan orang-orang yang mengharap kedatangan hari kiamat, serta orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ayat di atas dengan jelas menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik. Segala sifat, segala perbuatan patut dicontoh oleh umatnya. Dalam tafsir, dalam salah satu tafsir Al-Baghawi, kata uswatun hasanah di sini tidak hanya sekedar berarti sebagai teladan yang baik, tapi
juga disebut sebagai qudwah. Qudwah hasanah wa qudwah sholihah. Secara umum, keduanya memiliki arti yang serupa, yakni contoh yang baik. Namun, dalam kamus bahasa Arab yang berjudul Lisanul Arab karya Ibnu Mandzur, ya, sedikit saya ceritakan terlebih dahulu tentang Ibnu Mandzur. Beliau adalah seorang ulama leksikografi. Beliau membidangi khusus dalam dunia tulisan Arab yang lahir di kota Ifroqi. Beliau lahir, hidup, dan wafat di daerah Ifroqi yang saat ini bernama Tunisia. Beliau hidup sekitar abad 13 hingga awal abad 14. Nah, beliau mengartikan kata hasanah, uswatun hasanah. Di sini bisa bermakna qudwah sholihah wa qudwah hasanah. Antara sholihah dan hasanah memiliki arti yang berbeda. Sholihah berarti dia memiliki integritas yang tinggi. Ia adalah orang yang selamat dari kecacatan. Sedangkan hasanah memiliki arti baik, indah, dan nyaman untuk dipandang. Maka jika digabungkan, uswah hasanah memiliki arti sebagai orang yang dapat dicontoh, baik secara akhlak, perkataan, dan perbuatan. Dan ketika orang melihatnya pun akan merasa nyaman, akan merasa adem. Nyaman di sini tidak melulu tentang fisik. Tidak berarti dia yang memiliki paras cantik, memiliki rupa tampan. Namun, nyaman di sini adalah enak dipandang. Pernah kan, terkadang kita melihat orang yang memiliki tutur kata yang baik, orang yang memiliki sifat yang lembut, rendah hati. Tentu saja kita akan senang jika berada di dekatnya. Beda cerita ketika kita melihat seseorang yang tidak mudah untuk mengontrol emosinya, yang seringkali suka marah-marah. Tentu kita tidak nyaman jika berada di dekatnya. Nah, seperti itu tentang uswah hasanah, contoh yang baik. Nah, kita sebagai umat Islam haruslah mencontoh sifat teladan yang dimiliki oleh Rasulullah. Sifat teladan yang khususnya untuk bisa memimpin. Kita mengetahui ada 4 sifat wajib utama yang Rasulullah miliki, yaitu sifat sidik yang berarti jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik, artinya menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Mungkin tidak jauh-jauh untuk menyebut kata kepemimpinan, karena seringkali kepemimpinan ini dikaitkan dengan kita yang mampu memimpin umat, kita yang mampu untuk menggerakkan masyarakat. Mungkin tidak perlu jauh ke situ dulu. Dan tidak pula kita membahas bagaimana kita mampu menjadi kakak yang baik bagi adik, bagaimana kita dapat menjadi adik yang bisa akur dengan kakak, bagaimana kita menjadi ibu yang dapat memberi kasih sayang kepada keluarga, ataupun bagaimana kita menjadi suami yang mampu memimpin rumah tangga. Tidak perlu sampai di situ. Kita akan membahas dari yang paling dasar, yakni bagaimana kita mampu
memimpin diri kita sendiri. Kadang ada beberapa hal yang tak kita sadari. Sudahkah kita mampu untuk mengontrol diri sendiri? Sudahkah kita mampu untuk memimpin diri kita sendiri? Sudahkah kita mampu untuk menguasai hati dan pikiran kita, mengontrol semuanya agar menjadi seimbang? Oke. Sekarang mari sama-sama kita lihat diri kita. Kemudian kita tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah bisa untuk mengontrol semua itu? Mungkin contoh sederhananya seperti ini. Untuk anak usia muda seperti saya, ketika ada teman yang mengajak untuk nongkrong cantik di kafe, atau mungkin menonton film seru di bioskop, atau jalan-jalan asyik ke tempat wisata. Nah, jika aku bertanya saat ini, apakah kita bisa untuk terkadang menolak ajakan tersebut? Mungkin jika aku tanya seperti ini, jawabannya tentu saja bisa. Namun, pada realitanya, pada kenyataannya, jika teman-teman kita sendiri yang mengajak, mungkin saja belum tentu kita mampu untuk menolak. Terkadang ada rasa gengsi, ada rasa takut jika nantinya kita tidak dianggap teman lagi, ada rasa bimbang kalau aku tidak ikut, seperti itu. Atau mungkin saya memperhatikan bagaimana ibu-ibu dalam berinteraksi gitu ya. Karena sedikit banyak saya berteman juga dengan ibu-ibu gitu. Saya memperhatikan bagaimana dinamika ibu-ibu yang aktif dalam organisasi gitu. Tak jarang juga saya temui polanya hampir mirip. Tak jauh dari ajakan, yuk kita arisannya di puncak misalnya, atau di sini ada tempat bagus loh, coba yuk jalan-jalan. Atau mungkin ada juga ibu-ibu yang suka untuk membahas berbagai produk baru, perabotan, entah itu perabotan, fashion, kecantikan, dan lain sebagainya. Atau mungkin dari obrolan bapak-bapak, ajakan-ajakan dari anak laki-laki dewasa mungkin, yang pembahasannya juga seputar hobi mereka. Karena banyak juga bapak-bapak atau mungkin sekelompok laki-laki nih yang senang berkumpul untuk membahas hobi mereka, entah itu memancing bersama atau mungkin olahraga bersama seperti badminton, mungkin tenis meja, dan lain sebagainya, futsal gitu misalnya. Nah, pernah nggak dalam diri kita itu tegas untuk menolak ajakan-ajakan tersebut? Atau mungkin pernahkah kita merenung terhadap apa yang kita lakukan? Apakah hal yang kita lakukan ini sudah benar? Apakah ajakan-ajakan itu harus selalu kita turuti atau mungkin tidak? Kelihatannya semua itu memang terasa nikmat. Kelihatannya semua itu memang terasa membahagiakan dan menyenangkan. Nah, tapi jangan lupa, setiap hal yang tampaknya menyenangkan tentu saja ada mudaratnya. Tentu saja ada sisi tidak baiknya. Pernahkah kita berpikir ketika kita menuruti hawa nafsu seperti itu, kita akan kehilangan entah harta yang berkurang atau mungkin kebahagiaan lainnya yang berkurang. Misalnya saja dengan kita menuruti untuk jalan-jalan,
kita jadi melupakan kewajiban-kewajiban kita, atau mungkin dengan menuruti untuk membeli barang-barang, kita jadi kehabisan harta yang padahal ketika uang itu bisa digunakan untuk hal lain jika kita mampu memanagenya. Seperti itu. Ingatlah teman-teman bahwa kenikmatan di dunia itu sifatnya palsu. Itu sifatnya sementara. Wa mal hayatud dunya ilal mata'ul gurur. Allah sendiri yang mengatakannya. Dan itu tidak hanya sekali. Disebutkan dalam Quran telah tertulis sebanyak 3 kali. Ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ada juga dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Dan juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya ilal mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan. Kesenangan yang sifatnya menipu, kesenangan yang sifatnya palsu. Tidak ada kesenangan yang betul-betul senang, yang betul-betul membahagiakan, kecuali hanya akan ada penyesalan di akhirat. Tidak selamanya kenikmatan itu membawa pada ketaatan. Tidak selamanya kenikmatan itu membawa pada keimanan. Satu hal yang perlu kita ketahui, terkadang kenikmatan itu membawa kita pada kehancuran apabila kenikmatan itu tidak kita sertai dengan keimanan. Maka jangan sampai sifat ketamakan menguasai jiwa kita. Apakah teman-teman ingat tentang kisah Qarun yang Allah tenggelamkan beserta harta-hartanya karena sifat sombong yang ia miliki? Saat itu Qarun mengatakan bahwa keserakahannya, bahwa sifat serakahnya ini karena ia mengatakan harta yang ia peroleh, harta yang ia miliki itu bukan dari Allah, tapi karena ilmu dan kerja kerasnya sendiri. Kisah ini Allah abadikan dalam surat Al-Qasas ayat 78, yang artinya, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Begitu sombongnya Qarun. Dan agar bisa menjadi pembelajaran bagi manusia setelahnya, maka Allah berikan azab kepada Qarun. Karena Qarun berlaku sombong, Allah pendam semua hartanya beserta dirinya ke dalam tanah. Maka di ayat selanjutnya, masih di Quran surat Al-Qasas ayat 81, Allah mengatakan, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang dapat menolong Qarun selain Allah. Dan dia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mampu membela diri. Kuasa Allah. Ketika Allah sudah berkehendak, maka apapun bisa terjadi. Maka tidak ada yang mampu menolongnya. Sesombong apapun ia, ketika ia merasa dirinya kuat, namun Allah berkehendak lain, ia tetap akan binasa. Itulah mengapa kita perlu melatih diri kita untuk terus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Untuk bersabar terhadap segala kesulitan yang Allah timpakan. Sebab kita tidak bisa memilih apakah kita akan diberi kenikmatan ataupun diberi kesulitan. Tapi kita bisa melaluinya dengan keimanan,
dan juga dengan ketaatan. Inilah bagian dari manajemen kepemimpinan diri. Dari 4 sifat tadi, yang pertama sidik, yang berarti jujur. Apakah kita bisa jujur terhadap diri sendiri? Apakah kita bisa meyakini diri bahwa perbuatan yang kita perbuat ini sudah benar atau belum? Sudah tepat atau tidak? Pertimbangannya dari mana? Tentu saja pertimbangannya dari Al-Quran dan hadis. Islam adalah agama yang indah. Semuanya telah diajarkan dari segi apapun. Tentang pedoman-pedoman hidup, semuanya ada. Yuk, mari kita coba untuk membuka buku kita lagi, untuk membaca ayat-ayat Quran lagi, untuk mendengarkan kajian-kajian lagi. Sudah sejauh apa kita melangkah? Sudah seberapa jauh kita terbawa arus? Kemudian, ini juga bagian dari amanah. Amanah, apakah kita percaya? Apakah kita mampu menguasai diri agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu? Dan Islam juga mengajarkan untuk hiduplah dengan sederhana, seperti hidupnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Poin pentingnya di sini, Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang sederhana. Ingat, orang yang sederhana, bukan orang yang miskin. Karena kalau dibilang punya harta, beliau, para sahabat, dan juga Rasulullah tentunya merupakan orang yang berharta tentunya. Ingat bagaimana ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, mahar apa yang beliau kasih? Tak tanggung-tanggung. Beliau memberikan 20 ekor unta. Ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberikan mahar berupa 20 ekor unta kepada Khadijah. Coba kita hitung. 1 ekor unta nilainya bisa mencapai 35 juta. Jika dikali 20 ekor, sudah 700 juta. Wah, apakah itu yang disebut orang miskin? Sepertinya bukan. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah sebesar 12,5 uqiyah. Ini berupa emas. 1 uqiyah itu memiliki berat setara 28 gram emas. Berarti jika 12,5 uqiyah, maka total emas yang Rasulullah berikan sekitar 350 gram. Padahal jika dihitung saat ini, 1 gram emas nilainya bisa mencapai 2 juta loh. Lebih bahkan. Nah, maka sebanyak apa mahar yang beliau berikan? Jika nilainya mencapai 350 gram emas. Banyak sekali, bukan? Akan tetapi, mengapa beliau memilih untuk hidup sederhana? Karena beliau adalah orang yang faham. Beliau adalah orang yang bijak. Ia tahu bahwa hidup di dunia ini tidak akan ada artinya jika tidak mengejar akhirat. Para sahabat dan Rasulullah saling berlomba-lomba untuk mengejar akhirat, di mana seluruh hartanya dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah, dipergunakan untuk
agama Allah. Bahkan Rasulullah pun memilih memakai pakaian yang dipenuhi tambalan. Agar apa? Agar ia bisa tetap hidup sederhana. Lebih baik hartaku untuk umatku, untuk agamaku, bukan diriku sendiri. Banyak lagi kisah yang kita tahu tentang bagaimana para sahabat yang merupakan seorang saudagar yang menyumbangkan hampir seluruh hartanya untuk berperang di jalan Allah juga. Nah, inilah bentuk kesederhanaan yang sangat penting untuk kita tanamkan dalam diri sendiri. Disinilah sifat Rasulullah berupa fatonah atau cerdas kita terapkan. Bagaimana kita mampu untuk berpikir ketika kita mempunyai harta, apakah kita akan menghabiskannya seperti itu? Apakah kita akan mempergunakan untuk sesuatu yang hanya akan berakhir sia-sia? Jika keserakahan sudah menguasai diri untuk memenuhi hawa nafsu, maka tidak menutup kemungkinan semuanya akan dilakukan. Segala cara pasti akan dilalui. Misalnya nih, demi sesuatu kita rela sampai berhutang, meminjam kesana kemari, atau bahkan mungkin lebih parah dari itu semua. Bahkan ketika kita tidak mendapat sesuatu yang kita inginkan, kita mencapainya dengan cara paksaan, dengan cara pemerasan, dengan cara penipuan, atau mungkin sampai dengan cara pembunuhan. Nauzubillah. Jangan sampai hawa nafsu menguasai diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikalahkan oleh sifat ketamakan, oleh sifat rakus yang ada dalam diri kita. Kita manusia, kita memiliki akal, kita bisa berpikir, kita mampu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Tidak perlu takut dikatakan jika kita manusia yang berbeda. Tidak perlu takut jika kita dipandang remeh oleh orang karena kita tidak mengikuti arus zaman, karena kita tidak mengikuti ajakan-ajakan. Tidak perlu takut, karena pondasi kita adalah Al-Quran dan Sunnah itu tadi. Bagaimana kita mampu mencontoh Rasulullah? Harusnya seperti itu standar kehidupan kita. Ya Rasulullah, bukan standar FYP di TikTok, di Instagram, bukan artis-artis. Yuk kita kembali mengingat, kita kembali merasakan sebenarnya siapa sih diri kita, apa yang kita butuhkan saat ini. Bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan-keinginan. Karena manusia memiliki sifat tidak akan pernah puas. Jika kita memiliki target A, kemudian telah tercapai, pasti kita memiliki target B selanjutnya. Kemudian ketika target B telah tercapai, kita akan mengejar target C. Begitu seterusnya, tidak akan ada habisnya. Maka yang mampu mengendalikan diri kita hanyalah akal sehat kita yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis tentunya. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah. Jika kita mampu meneladani dan menerapkan sifat Rasulullah, maka saya yakin kita mampu memanage diri kita dengan baik.
Dan ingat juga teman-teman, bahwa segala perbuatan yang kita kerjakan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semua yang kita belanjakan, semua yang kita peroleh dari harta kita akan dihisap di hari akhir kelak. Semua akan tercatat dengan baik. Semua akan terpampang nyata di hari akhir kelak. Maka jangan sampai kita memiliki catatan buruk, karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semuanya akan mendapat balasan. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun mungkin kita hanya baru berniat, kita memiliki niat baik, sudah Allah catat, sudah Allah hitung sebagai kebaikan, dan insya Allah mendapat pahala. Namun sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, tetap saja akan mendapat dosa dan akan ada balasannya. Mari kita renungi bersama, dan mari kita lihat kejadian apa yang telah menimpa kita, khususnya Indonesia saat ini. Indonesia sedang berduka. Di Pulau Sumatera, hampir di semua tempat banjir bandang melanda. Tidak hanya di satu daerah, hampir di semua daerah. Di Aceh, di Padang, 2 tempat terbesar yang kita tahu. Banjirnya pun tidak main-main, hingga menembus atap-atap rumah. Semuanya hancur. Dan ketika telah ditelusuri, di situ terdapat banyak pepohonan-pepohonan yang ikut hanyut. Ketika sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Hal ini membuktikan bahwa penggundulan hutan telah terjadi. Bagaimana mungkin kita mengusik alam? Bagaimana mungkin kita mengganggu habitat-habitat? Semua sudah ada porsinya. Seharusnya kita mampu menimbang batasan. Kita mampu untuk tahu mana yang boleh dikerjakan ataupun tidak. Tidak hanya mengandalkan nafsu semata. Semua dibabat habis, semua diempat, semua dirusak demi kekayaan diri sendiri. Namun ternyata apa yang kita perbuat ini tidak hanya menimpa diri kita sendiri. Perbuatan ini memberikan dampak yang buruk bagi orang lain. Lihatlah bagaimana Sumatera berduka. Berapa ribu korban jiwa yang terluka dan meninggal dunia. Sadarkah kita akan hal ini? Mari teman-teman, kita istighfar bersama. Astaghfirullahalazim. Mari kita renungi kembali bersama terhadap semua perbuatan yang telah kita kerjakan. Adakah dalam diri ini kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Adakah dalam diri ini keinginan-keinginan yang bersifat fana? Mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Mohonlah kepada Allah agar terhindar dari sifat zalim. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami, tolonglah kami agar kami terhindar dari sifat kezaliman. Ya Allah, tolonglah kami agar kami terhindar dari orang-orang yang merugi. Maka kenapa dari kecil kita selalu diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terlihat sepele. Hampir semua orang Islam pasti mengenal doa ini. Dari kecil kita sudah diajarkan. Namun ternyata doa ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jika kita ikhlas, jika kita mampu menguasai diri, jika kita mampu membatasi diri, maka insya Allah kita akan menemui kebaikan-kebaikan. Tidak hanya kebaikan di dunia, tetapi juga kebaikan di akhirat. Demikian. Dari 4 sifat tadi, mari kita coba untuk menerapkan dalam diri sendiri. Mari kita mengulang. Yang pertama, ada sifat sidik, yang berarti jujur. Mari kita coba untuk jujur pada diri sendiri. Kita jujur terhadap perbuatan-perbuatan kita. Apakah itu perbuatan yang benar atau bukan? Yang kedua adalah amanah. Artinya percaya. Apakah kita mampu untuk mendisiplinkan diri dalam menjalankan tugas? Apakah kita mampu disiplin menjadi hambanya untuk selalu berbuat yang benar, untuk selalu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga adalah tablik atau menyampaikan. Bagaimana kita mampu menyampaikan kebenaran dan kebaikan dalam diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara terus mempelajari, dengan cara terus mengamalkan ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Kita tidak hanya belajar, tapi kita juga mengamalkannya. Kemudian yang keempat, fatonah, cerdas, bijaksana, atau bisa juga diartikan kita cekatan. Mari kita memulai untuk bisa memanage diri sendiri. Jangan sampai kita mengatur, kita mengurus, kita memimpin urusan umat, urusan orang lain sebelum kita selesai dengan diri sendiri. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama penyampaian tadi terdapat banyak sekali kekurangan. Karena yang benar tentu saja dari Allah, dan yang salah dari saya sendiri yang menyampaikan. Akhirul kalam, lillahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.